Bismillahirrahmanirrahim. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang biografi Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardizbah Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis wa Imamul Muhadditsin, imamnya ahli hadis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat. Jangan bosan-bosan. Ustaz, kok pembahasannya lama? Kok gak segera masuk ke kitabnya? Sabar. Orang belajar itu harus sabar. Jangan cepet-cepet selesai. Jangan cepet-cepet nang tamat. Jangan. Harus sabar. Musa alaihissalam, karena dia gak sabar belajar sama Khidir, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan faedah yang banyak dari Khidir. Nabi SAW mengatakan tentang Musa ketika dia nggak sabar, kalau seandainya Musa itu sabar, maka dia akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang menakjubkan. Namun hanya saja Musa tidak sabar, Musa tergesa-gesa. Maka ma'asal muslimin, tetap semangat dan harus sabar. Jangan pernah bosan untuk hadir di majelis. Meskipun seandainya ketika jenengan hadir di majelis, kok yang diceramain itu aja sampai jenengan hafal, tidak ada masalah. Ambil faedahnya, sabar. Insya Allah tetap akan bermanfaat. Dan para jamaah, ketika kita hadir di sebuah majelis, apalagi itu adalah majelis hadis, maka ketahuilah bahwasannya pada hakikatnya kita sedang bersama Rasul dan para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum. Jangan dikira ketika kita hadir di majelis itu kita sekedar hadir, tidak. Ketika kita hadir di majelis itu pada hakikatnya kita sedang bersama Nabi SAW dan para sahabat. Itu yang dirasakan oleh para ulama ketika belajar. Ketika mereka belajar hadis, mereka menganggap bahwa saat ini aku sedang berada bersama Nabi SAW. Nah, kalau orang sedang bersama dengan Nabi, bersama dengan para sahabat, bersama dengan para imam yang ada di kitab tersebut, lalu apa yang membuat orang itu tidak semangat? Orang dia bersama Nabi SAW. Maka berkaitan dengan ini, ada sebuah kisah dari Imam Bukhari, di mana Muhammad bin Abbas Al-Firabri, salah seorang muridnya Al-Bukhari, dia mengatakan, wa amla yauman alayya haditsan katsiran. Suatu ketika Al-Bukhari mendiktekan kepadaku hadis yang sangat banyak sekali. Tulis an fulan banyak banget. Fa khafa malali, sampai akhirnya Al-Bukhari ini takut, khawatir kalau aku bosan. Saking apanya? Saking banyaknya hadisnya. Sampai akhirnya khawatir bosan, ojo-ojo bosan ini. Faqala, lantas Bukhari mengatakan, tib nafsan, tegarkan dirimu, semangat. Apa kata Bukhari?
fa inna ahlal malahi fi malahihim, karena orang yang maksiat itu semangat dalam maksiat. Antum lihat orang yang maksiat itu dari malam sampai subuh dugem, semangat sekali. Wa ahlus sonaat fi sinaatihim, dan orang yang bekerja itu semangat menuju pekerjaannya, semangat ke pabrik. Nggak ada orang mau kerja nggak semangat, nggak ada. Orang mau kerja itu semangat menuju pekerjaannya, kata Al-Bukhari. Wat tujaru fi tijaratihim, dan seorang pedagang semangat menuju tokonya, semangat menuju perdagangannya. Wa anta, dan kamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi, dan kamu sekarang belajar hadis sama aku, kata Al-Bukhari, sedang bersama Nabi dan para sahabatnya. Lalu kenapa kamu nggak semangat? Ini kata Al-Bukhari rahimahullah. Kita yang hadir sekarang ini pada hakikatnya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa ahlul hadis itu adalah orang yang menyibukkan diri mempelajari dan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang ahli syair mengatakan bahwasanya inna alal hadis ahlun nabi. Ahlul hadis itu adalah keluarganya Nabi. Kalau seandainya ahlul hadis itu tidak bersahabat dengan Nabi jasadnya, maka mereka bersahabat dengan Nabi melalui nafas-nafasnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma nad'u kulla unasin biimamihim, pada hari kiamat di mana kami menyeru manusia, mengumpulkan manusia bersama imam-imamnya, bersama pemimpin-pemimpinnya. Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan tidak ada hari yang paling bahagia bagi ahlul hadis dibanding hari itu, karena pada hari itu mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama pemimpinnya. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang sedang baca hadis ini sabar, karena kita sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, tidak secara jasad tapi secara batinnya. Tentang semangat ini, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Bukhari adalah orang yang sangat semangat. Dikisahkan Sami'tu Umar bin Hafs al-Ashqar qala, satu ketika Umar bin Hafs al-Ashqar mengatakan, kunna ma'al Bukhari bil Basra naktub. Suatu ketika kami bersama Al-Bukhari di negeri Basra, naktub, sedang menulis, sedang meriwayatkan hadis. Fafaqadnahu ayyaman. Satu ketika kami kehilangan Al-Bukhari beberapa hari, moro-moro enggak ono orangnya. Tiba-tiba Al-Bukhari ini hilang, enggak ada. Tsumma wajadnahu fi baitin wa huwa uryan. Kemudian kami menemukan Bukhari berada di sebuah rumah wa huwa uryan, dalam keadaan telanjang, enggak pakai baju, enggak pakai celana. Al-Bukhari. Kenapa seperti itu? Dalam riwayat lain dikatakan, ditanya Al-Bukhari ini, kemana pakaianmu? Al-Bukhari mengatakan, aku jual pakaianku untuk makan. Dia kehabisan uang untuk bekal. Akhirnya waqad nafada ma indahu fajama'na lahu darahim. Akhirnya kami mengumpulkan dirham wa kasaunahu. Kemudian kami membelikan pakaian untuk Bukhari. Saking beratnya perjuangannya untuk belajar hadis sampai dia menjual pakaiannya dan telanjang di sebuah rumah, kehabisan bekal. Adapun kita alhamdulillah masih punya pakaian. Kita nggak sampai jual pakaian. Bahkan Imam Malik rahimahullah menjual atap rumahnya untuk belajar hadis. Beliau mengatakan, la yanalul ilma illa birahatil jasad. La yanalul ilma birahatil jasad. Seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu dengan badan yang bersantai-santai. Dia jual atap rumahnya, uangnya buat belajar. Al-Imam Malik rahimahullah. Bahkan Imam Malik mengatakan, man talabal hadis faqad aflas.
Barang siapa yang belajar hadis, maka dia pasti akan bangkrut. Al-Bukhari contohnya, tidak punya duit, dia jual pakaiannya. Tapi hal itu tidak membuat dia berhenti untuk belajar. Riwayat yang lain, Muhammad bin Abu Hatim mendengar Al-Bukhari mengatakan, kharajtu ila Adam bin Abi Iyas. Aku keluar menuju Adam bin Abi Iyas, salah seorang perawi hadis, untuk belajar hadis kepada Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas termasuk di antara salah satu guru dari guru-guru Al-Bukhari. Fatakhallafat anni nafaqati. Maka aku pun kehabisan nafkah di tengah perjalanan. Namanya orang kehabisan nafkah, berarti dia nggak bisa buat beli makanan karena kehabisan nafkah. Lalu apa kata Al-Bukhari? Hatta ja'altu atana walul hashish, sehingga hal itu membuatku makan rumput. Makan rumput. Jangan pernah nyoba rumput, Pak. Saya pernah nyoba rumput, gara-gara dengar Bukhari makan rumput, saya coba rumput. Sepet rasanya, gak enak. Ini Al-Bukhari, gara-gara dia kehabisan nafkah, dia pun akhirnya makan rumput. Wala ukhbiru bidzalika ahadan, dan aku nggak ngasih tahu siapapun tentang hal itu kalau aku makan rumput. Falamma kana al-yaumul tsalits, tatkala tiba pada hari ketiga, atani atin lam a'rifhu. Datang seseorang yang aku nggak kenal dia siapa orang ini. Akhirnya orang ini memberi kantong yang berisi dinar. Kemudian dia mengatakan, anfik ala nafsik, hei Bukhari, berinfaklah untuk dirimu sendiri. Ini orang kehabisan bekal, dia makan rumput. Apa hasil perjuangannya ini, ma'asyiral muslimin? Hasil perjuangan ini Al-Bukhari mengatakan, hafidtu mi'ata hadithin sahihin, mi'ata alfin hadithin sahihin. Aku hafal 100.000 hadis sahih. Wa hafidtu mi'atai alfin hadithin ghairi sahihin, dan aku hafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Hasil perjuangannya. Karena ma'asyiral muslimin, terkadang ilmu itu justru lebih berkah ketika dia berjuang untuk belajar. Semakin besar perjuangannya untuk belajar, maka semakin berkah ilmunya, semakin mulia derajatnya. Al-Bukhari orangnya udah wafat, tapi namanya masih kita kenal. Ini termasuk di antara keberkahan ilmu Al-Imam Bukhari. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan. Itu salah satu riwayat semangatnya Al-Bukhari. Kita lanjutkan, kita masih menjelaskan atau menceritakan tentang perjalanan mencari ilmunya Al-Bukhari. Kita lanjutkan. Al-Bukhari mengatakan, wa kuntu akhtalifu ilal fuqaha bimarwi wa ana sabi. Dan aku pernah pergi kepada menemui ahli fikih yang ada di Meru di saat aku masih kecil. Dan ketika aku datang, aku tuh malu kalau ketemu sama orang di majelis itu, malu karena dia masih kecil. Malu untuk mengucapkan salam kepada orang yang hadir di majelis. Kemudian salah seorang yang hadir di majelis itu berkata kepada Al-Bukhari, kam katabtal yaum, sudah berapa hadis yang kamu tulis hari ini? Kalau anak sekarang pertanyaannya, sudah berapa ayat yang kamu hafal hari ini? Tapi di zaman itu yang ditanyakan hadis, sudah berapa hadis yang kamu tulis hari ini? Fakultu itsnain, aku pun mengatakan 2. Wa aradtu bidzalika haditsain, maksudku 2 hadis saja. Fadhakhika man hadarul majlis, maka semua orang yang hadir di majelis menertawakan aku. Faqala syekhun minhum, maka salah seorang syekh, guru yang hadir di majelis itu mengatakan, la tadhaku, jangan kamu tertawakan anak ini. Fala allahu yadhaku minkum yauman, karena bisa jadi anak ini nanti suatu saat akan ganti menertawakan kalian. Dan itu betul. Orang yang menertawakan Bukhari di majelis itu namanya nggak terkenal sampai sekarang. Adapun Bukhari yang ditertawakan waktu itu namanya dikenal sampai sekarang. Apa faedahnya di sini? Faedahnya adalah jangan pernah meremehkan seseorang meskipun
itu adalah anak kecil. Meskipun amalnya sedikit, meskipun hafalnya sedikit, meskipun ilmunya sedikit, bisa jadi sekarang anak ini nggak soleh, nanti besar lebih soleh dari kita. Kita punya anak, kok nggak hafal sih anak saya? Kok nggak hafal? Bisa jadi sekarang nggak hafal, tapi nanti ke depan dia akan hafal. Bisa jadi sekarang dia nggak soleh, tapi ke depan dia akan soleh. Bisa jadi sekarang dia ahli maksiat, nanti ke depan dia ahli taat. Sedangkan diri kita mungkin sebaliknya, bisa jadi sekarang soleh, nanti ke depan tidak soleh. Bisa jadi kita sekarang taat, tapi ke depan akan menjadi tidak taat atau ahli maksiat. Bisa jadi sekarang kita punya banyak ilmu di atas hidayah, tapi nanti ketika dewasa ke depan kita nggak tahu atau menjelang wafat, justru Allah cabut hidayah dari diri kita dan kita pun wafat di atas su'ul khotimah. Kita nggak tahu. Maka ucapan saya ini benar. Jangan kamu ketawain anak ini, karena bisa jadi anak ini akan ganti menertawakan kamu di suatu saat nanti. Dan benar, ketika anak ini dewasa maka dia memiliki banyak sekali hafalan hadis, dan dia justru mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis. Adapun yang menertawakan maka tidak terdengar sampai hari ini. Kemudian berikutnya, Al-Bukhari mengatakan, kuntu inda Ishaq ibn Rahawai. Satu ketika aku berada di majelisnya Ishaq bin Rahawai, salah seorang guru dari guru-guru Bukhari. Faqala ba'du ashabina. Maka sebagian sahabat-sahabat kami mengatakan, yakni Ishaq bin Rahawai mengatakan, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gurunya ini mengatakan, ini salah satu alasan kenapa Al-Bukhari mulai menulis Sahih Bukhari, kitab Al-Jami'us Shahih. Gurunya mengatakan, kalau seandainya saja ada di antara kalian yang mengumpulkan suatu kitab yang ringkas yang berisi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawaqa'a dzalika fi qalbi, maka ucapan itu menghujam di dalam hatiku, menghujam di dalam hatiku. Fa akhadtu fi jam'i hadzal kitab, maka aku pun mulai mengumpulkan kitab ini, yaitu Sahih Bukhari. Apa faedahnya di sini, ma'asyiral muslimin? Faedahnya adalah jangan pernah antum meremehkan ucapan meskipun itu singkat. Jangan pernah antum meremehkan motivasi meskipun itu sedikit. Al-Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari hanya karena dia mendengar satu ucapan gurunya saja. Kalau seandainya ada di antara kalian yang mengumpulkan suatu kitab yang berisi sunnah-sunnah Nabi SAW, itu terdengar oleh dia dan menancap di hatinya, dan dia pun bertekad untuk mengumpulkan kitab tersebut. Maka jangan pernah meremehkan satu nasihat. Mungkin sekarang nasihat itu tidak berpengaruh pada hati anak tersebut, tapi ketika dewasa dia mengingat nasihat. Betapa banyak di antara kita sudah dewasa tapi kita masih teringat nasihat bapak kita dulu ketika kita masih kecil. Padahal ketika bapak kita masih kecil, bapak kita kasih nasihat ke kita masih ndablek, kita gak dengerin. Tapi ketika kita dewasa, kita teringat, oh iya bapak mbien tahu ngomong ini. Ternyata yang diomongkan bapak itu benar. Ternyata yang diomongkan ibu itu benar. Kapan kita ngomong seperti itu? Ketika dewasa, bukan ketika kecil. Ternyata nasihat bapak itu kita baru amalkan, kita baru menghujam di hati kita ketika kita dewasa. Maka jangan pernah meremehkan satu nasihat. Contoh lain, ma'asyiral muslimin, Al-Hafidz Ad-Dahabi itu dulu belajar kepada Al-Imam Al-Barzali. Ketika dia belajar masih kecil, dia itu nggak suka hadis. Hanya karena satu ucapan Al-Imam Al-Barzali, Ad-Dahabi ini ketika masih kecil jatuh cinta sama hadis. Yaitu ketika Al-Barzali mengatakan, inna khattaka ka khatti alil hadis. Wahai Ad-Dahabi, sesungguhnya tulisanmu ini seperti tulisannya alul hadis. Maka Ad-Dahabi mengatakan, gara-gara ucapan ini aku jatuh cinta sama hadis. Jadilah dia Al-Hafidz Ad-Dahabi. Al-Hafidz Ad-Dahabi.
Yang mana Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika minum Zam-Zam, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah hafalanku sebanyak hafalannya Al-Hafidz Ad-Dahabi. Saking cerdasnya Ad-Dahabi, termasuk yang menulis kitab ini, As-Siyar A'lam An-Nubala. Ini adalah Ad-Dahabi yang nulis sebanyak 15 jilid. Gara-gara apa dia menjadi ahli hadis? Gara-gara satu ucapan gurunya, sesungguhnya tulisanmu itu seperti tulisan ahlul hadis. Hanya karena satu kalimat menancap di hatinya dan dia pun jatuh cinta sama hadis. Maka boleh kita katakan kepada anak kita, kamu akan jadi penghafal Quran, kamu insya Allah akan jadi anak soleh. Kalimat yang pendek, namun bisa jadi akan menancap di dalam hati anak kita. Ini faedahnya. Kemudian kisah yang lain, ma'asyiral muslimin, di mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang kecerdasannya. Al-Khashid bin Ismail mengatakan, kan Al-Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyayikhil Basra wa huwa gulam. Suatu ketika Al-Bukhari pergi bersama kami menuju para masyayikh di Basra, dan dia masih seorang pemuda, mungkin umur 18 tahun. Dan ketika di majelis ini, fala yaktub, dia enggak nulis. Ya kayak jenengan gini. Al-Bukhari kalau ada di majelis enggak pernah nulis, enggak pernah nyatet. Syekhnya, kalau kan kita sudah bahas kemarin bahwa kalau kita di majelis itu syekhnya itu mesti meriwayatkan hadis an fulan. Nah, ketika semua orang itu hadir di majelis, yang namanya Bukhari enggak pernah nyatet. Kayak penjenengan sekarang ini enggak nyatet. Tapi nanti ada bedanya dengan Bukhari. Bedanya apa nanti jenengan lihat sendiri. Hatta ala dzalika ayyam, sampai beberapa hari dia enggak pernah nyatet. Dia cuma dengar aja, enggak nyatet. Nah, falumnahu ba'da sitata asyra yauman, ketika selama 16 hari, maka orang-orang ini ngeritik Bukhari, kamu ini datang ke sini enggak nyatet. Kamu ngapain aja? Mada sonata, kamu ngapain aja kok enggak nyatet gitu. Sampai akhirnya 16 hari itu saking banyaknya kritikan ke Bukhari, Al-Bukhari grisian kupingi. Akhirnya Al-Bukhari mengatakan, qad aktsartum alayya, kalian ini udah banyak kritik aku, banyak sekali ngomongnya sama aku. Fa'ridu alayya ma katabtum, coba sini, aku mau lihat apa yang kamu tulis. Dia minta catatan apa yang mereka tulis, dilihat sama Bukhari. Ketika Bukhari lihat, fa akhrajnahu, mereka pun ngasihkan catatan itu ke Bukhari. Fazada ala khamsata asyra alfa haditsin, maka dari catatan itu Al-Bukhari nambah hadisnya 15.000 hadis. Jadi apa yang mereka catat itu ditambah sama Bukhari berapa? 15.000 hadis. Setelah ditambah sama Bukhari 15.000 hadis, dikembalikan catatannya, terus Al-Bukhari membaca hadis pertama sampai terakhir bidohri qalbin, dengan hafalan. Jadi dia nggak nyatet, tapi dia hafal semuanya, bahkan catatan itu ditambah 15.000 hadis. Setelah ditambah, maka dikembalikan catatan itu, terus Al-Bukhari baca dari awal sampai akhir hadisnya 15.000 plus apa yang dicatat tadi itu. Sampai orang yang bilang ini hatta ja'alna nuqima kutubana min khifdi, sampai kami ini membenarkan catatan kami melalui hafalannya. Jadi disimak, iki keliru, dibenerin kabeh. Ini kecerdasannya Al-Bukhari. Al-Bukhari hadir majelis tapi dia nggak nyatet. Cuman dia hafal tanpa menulis. Kemudian orang yang ngomong tadi mengatakan, fa'arafna annahu la yataqaddamu ahadun, maka kami pun mengetahui bahwa tidak akan ada satu orang pun yang bisa mengungguli Al-Bukhari. Ini hebatnya Al-Bukhari, dan dia masih kecil, masih 17 tahun, 18 tahun.
Kemudian riwayat yang lain diceritakan oleh Muhammad bin Azhar al-Sistani. Kuntu fi majlis Sulaiman bin Harb. Suatu ketika aku berada di majelisnya Sulaiman bin Harb. Ini gurunya Al-Bukhari. Wal Bukhari ma'ana yasma'u wa la yaktub. Dan Bukhari ada bersama kami, dia dengar tapi dia enggak nulis. Dia dengar tapi dia enggak nulis. Faqila li ba'dihim, maka sebagian dari kita bilang ke Bukhari, "Malahu la yaktub." Kamu kenapa enggak nulis? Kami lo nulis, kamu kenapa enggak nulis? Apa kata salah seorang di antara mereka mengatakan, yarji'u ila Bukhari fayaktubu min khifdi. Oh, dia nanti nulisnya kapan? Nanti kok dia balik ke negerinya Bukhari. Maksudnya Bukhari kan berasal dari negeri mana kemarin? Bukhara. Nanti dia balik ke Bukhara, dia tulis hadisnya pakai hafalan dia. Di majelis dia enggak nulis. Selesai majelis dia balik ke negerinya, baru dia tulis hadisnya. Pakai apa? Hafalannya. Adapun kita ngafalkan 5 ayat Al-Qur'an di masjid ini, kita baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, 5 ayat hilang sudah. Belum sampai rumah udah hilang. Ini Al-Bukhari di majelis, dia nulis lagi kapan? Ketika tiba di negerinya, ditulis lagi semuanya. Ini luar biasanya kecerdasan Al-Imam Bukhari. Dia dengar tapi dia enggak nulis. Kapan dia nulis? Nanti kalau dia udah balik ke negerinya, dia bakal tulis semuanya dengan hafalannya. Imam Bukhari. Kemudian kisah yang lain, kecerdasan Al-Bukhari. Muhammad bin Abi Hatim mengatakan dari Bukhari, kuntu fi majlis Al-Firyabi. Satu ketika aku berada di majelisnya Al-Firyabi. Al-Firyabi adalah salah satu guru dari guru-guru Al-Bukhari. Kemudian Al-Firyabi mengatakan, haddatsana Sufyan an Abi Urwa an Abi Khattab an Abi Hamzah. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Urwa, dari Abi Khattab, dari Abi Hamzah. Falam ya'rif ahadun fil majlis man fawqa Sufyan. Semua orang di majelis itu enggak kenal orang-orang setelah Sufyan. Maksudnya tadi kan dari Sufyan, dari Abu Urwa, dari Abu Khattab, dari Abu Hamzah. Semua yang ada di majelis itu enggak kenal siapa itu Abu Urwa, enggak kenal siapa itu Abu Khattab, enggak kenal siapa itu Abu Hamzah. Enggak ada yang kenal. Sampai Al-Bukhari yang jelasin. Al-Bukhari yang jelasin siapa itu Abu Urwa, siapa itu Abu Khattab, siapa itu Abu Hamzah. Al-Bukhari mengatakan Abu Urwa dia adalah Ma'mar bin Rashid. Abu Khattab dia adalah Qatadah bin Di'amah. Abu Hamzah dia adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Al-Bukhari mengatakan dan kebiasaannya Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri melakukan hal itu apabila perawinya sudah masyhur, sudah terkenal, maka kebiasaannya Sufyan Ats-Tsauri itu hanya menyebutkan kunyahnya saja, tidak menyebutkan nama aslinya. Ini kebiasaannya Ats-Tsauri dalam meriwayatkan hadis. Dan ada faedah di sini para jamaah, kalau seorang perawi menyebutkan nama Sufyan, maka Sufyan itu yang dimaksud alul hadis ada dua, Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibnu Uyainah. Yang dikatakan oleh para ulama biasanya dengan Sufyanain, dua Sufyan. Maka ketika ulama mengatakan dari Sufyan, maka itu Sufyan bisa Ats-Tsauri, bisa Ibn Uyainah. Tinggal melihat bagaimana membedakannya antara Ats-Tsauri dan Uyainah. Membedakannya adalah dengan cara melihat para perawinya. Kalau yang meriwayatkan itu Imam Ahmad, misalnya qala Ahmad bin Hanbal mengatakan haddatsani Sufyan, telah menceritakan kepada aku Sufyan, maka yang dimaksud Sufyan adalah Sufyan ibn Uyainah. Kenapa? Karena Ahmad bin Hanbal tidak bertemu Sufyan Ats-Tsauri, tapi Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Sufyan Uyainah. Karena Sufyan Uyainah itu adalah tilmid, murid dari Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kalau yang disebutkan adalah seperti Ali ibn Madini, dia mengatakan dari Sufyan, maka yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. Karena Ali ibn Madini dia bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri.
Maka ketika para perawi hadis menyebutkan sanadnya dari Sufyan, maka kita bisa mengetahui ini Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Uyainah dari mana? Dari perawi-perawi yang meriwayatkan dari Sufyan. Siapa perawinya? Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ini adalah Uyainah karena meriwayatkan adalah Ahmad bin Hanbal. Oh ini adalah Ats-Tsauri karena yang meriwayatkan adalah dari Qatadah, misal seperti itu. Ini diantara faedah ilmu hadis. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita menuju kepada tingkatan guru-guru Al-Bukhari. Guru-guru Al-Bukhari itu kita bisa bagi menjadi 5 tobaqat atau 5 tingkatan atau 5 macam. Jadi Al-Bukhari meriwayatkan kepada guru itu ada 5 jenis gurunya. Ada 5 jenis. Yang pertama, tingkatan yang pertama, man haddatsahu tabi'in, yaitu gurunya Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis dari tabi'in. Yang meriwayatkan hadis dari tabi'in. Jadi sanadnya begini. Al-Bukhari gurunya tabi'in, sahabat, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Bukhari sampai kepada tingkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperantarai dengan 3 perawi, yaitu dari Bukhari, dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasul. Bukhari ke Rasul berapa orang? 3 orang. Tabi'in, sahabat, gurunya, tabi'in, dan sahabat. 3 orang. Maka yang seperti ini dinamakan sanad ali, sanad yang tinggi. Maksudnya gimana? Sanad yang tinggi itu adalah apabila jarak antara Rasul dengan perawi itu semakin sedikit yang memerantarai, maka nilai sanadnya semakin tinggi. Apabila jarak antara Rasul dengan perawi semakin banyak perawi yang menjadi perantara, maka nilai sanadnya semakin rendah. Maka dalam hal ini tingkatan yang pertama ini adalah sanad yang paling tinggi yang dimiliki oleh Al-Bukhari, di mana antara Al-Bukhari dengan Rasulullah SAW itu hanya diperantarai dengan 3 perawi. Contohnya adalah, contoh gurunya di tingkatan pertama ini, contohnya adalah Muhammad bin Abdillah Al-Ansari dari Humaid. Humaid tabi'in. Muhammad bin Abdillah gurunya. Muhammad bin Abdillah Al-Ansari itu gurunya dari Humaid. Humaid seorang tabi'in. Kemudian tingkatan yang kedua adalah man kana fi asri haula'i lakin lam yasma' min thiqati tabi'in, yaitu guru-guru yang sama seperti guru-guru model pertama, tapi guru yang kedua ini dia tidak mendengar dari tabi'in. Maksudnya adalah guru yang kedua ini bertemu dengan tabi'in tapi tidak meriwayatkan hadis dari tabi'in. Ini guru yang kedua. Yang pertama kan meriwayatkan hadis dari tabi'in. Nah, yang kedua ini sama masanya, sama hidupnya, sama zamannya, sezaman sama guru yang pertama, tapi dia tidak meriwayatkan hadis dari tabi'in. Di antara namanya adalah Adam bin Abi Iyas yang kita sebutin tadi. Adam bin Abi Iyas, Abi Mushir, Abdul A'la bin Mushir, itu di antara guru Bukhari yang tidak meriwayatkan hadis dari tabi'in tapi dari jalur yang lain. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah hiyal wusta min masyayikhi, yaitu guru-guru yang pertengahan. Maksudnya gimana? Yaitu guru yang tidak bertemu dengan tabi'in tapi gurunya ini meriwayatkan dari tabi'ul tabi'in. Jadi sanadnya lebih rendah lagi. Bukhari gurunya, tabi'ut tabi'in, tabi'in, sahabat Rasulullah. Semakin banyak perantaranya. Maka yang tingkatan ketiga ini lebih rendah nilainya dibanding yang tingkatan yang pertama. Paham ya? Paham enggak? Harusnya pakai papan gitu. Karena kita bukan Bukhari. Bukhari kan cuma denger. Kita harus tulis biar kita hafal. Jadi yang tingkatan ketiga ini itu dia tidak ketemu tabi'in. Berarti bisa jadi tabi'innya udah wafat.
sehingga dia tidak ketemu tabi'in, tapi dia meriwayatkan hadisnya dari tabi'ut tabi'in, dan Bukhari meriwayatkan dari guru ini, sehingga sanadnya Bukhari gurunya tabi'ut tabi'in, baru tabi'in, baru sahabat, baru Rasulullah SAW. Ini sanad namanya dalam ilmu hadis. Kemudian tingkatan yang contohnya yang ketiga ini adalah Sulaiman bin Harb, yang seperti kita sebutkan tadi ketika baca kisahnya Al-Bukhari. Qutaibah bin Sa'id, Nu'aim bin Hamad, dan lainnya. Ini mereka nggak ketemu sama tabi'in, sehingga mereka meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Kemudian yang keempat adalah Rufaqo fit Tolab, yaitu teman-teman sebayanya Al-Bukhari, teman-teman mencari ilmunya. Kenapa kok bisa Al-Bukhari mengambil hadis dari temannya sendiri? Karena kadang Al-Bukhari ketika mengambil satu hadis dari seorang perawi, perawinya udah wafat, sehingga Al-Bukhari mau nggak mau harus nyari teman atau mengambil riwayat dari temannya, yang mana temannya ini meriwayatkan dari perawi yang wafat tadi itu. Karena Al-Imam Bukhari itu dikatakan terlambat dalam mencari hadis, terlambat rihlah, terlambat keliling dunia untuk mencari hadis. Sehingga ketika dikatakan bahwa di negeri ini ada namanya perawi bernama Abdul Razak misalkan, maka ketika dia mau ke Abdul Razak, maka sudah dikatakan Abdul Razak sudah wafat. Sehingga mau nggak mau ketika dia mau meriwayatkan dari Abdul Razak, mau nggak mau dia harus ngambil dari jalur lain, dan jalur itu biasanya ada di teman-teman seangkatan dia. Maka dia mengambil guru dari temannya sendiri. Jadi temannya ini dianggap gurunya dia. Luar biasa. Contohnya siapa? Muhammad bin Yahya ad-Duhli. Ini salah satu gurunya Al-Bukhari yang sezaman Bukhari, yang mana nanti Al-Bukhari tersandung fitnah sama Muhammad bin Yahya ad-Duhli, di mana Muhammad bin Yahya ad-Duhli ini nanti memfitnah Bukhari dengan tuduhan bahwa Bukhari mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sehingga dengan fitnah ini Al-Bukhari ditahdir, dikucilkan gara-gara fitnahnya Muhammad bin Yahya ad-Duhli, gurunya sendiri. Nanti ada kisahnya, tapi nggak akan kita bacakan biar nggak lama-lama. Kemudian diantaranya guru yang sezaman ada Abu Hatim Ar-Razi. Ulama yang punya kitab Aqidah Ar-Raziyanain. Kemudian tingkatan yang terakhir dari gurunya Bukhari adalah orang yang menjadi muridnya Al-Bukhari. Jadi terkadang Al-Bukhari itu ngambil ilmu dari muridnya sendiri, yang lebih muda dari dia, yang ilmunya lebih rendah dari dia. Al-Bukhari di atas, tapi dia terkadang mengambil ilmu dari muridnya sendiri. Kenapa? Karena ada faedah. Dan ini termasuk di antara bentuk ketawaduan Al-Imam Bukhari, bahwa Al-Bukhari tidak malu belajar sama orang yang lebih muda dari dia. Dia tidak malu. Maka seorang penuntut ilmu itu tidak boleh malu kalau dia belajar kepada orang yang lebih muda dari dirinya, nggak boleh malu. Lihat Umar bin Khattab ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Untuk mengetahui tafsir ayat ini, dia tanya ke siapa? Tanya Ibnu Abbas, lebih muda dari dia. Nggak malu mereka. Ma'asyiral muslimin, malu itu adalah kebaikan. Nabi yang mengatakan al-haya'u kullu khairun. Malu itu semuanya kebaikan. Tapi kalau malu dalam hal ilmu, maka itu tercela. Malu itu semuanya kebaikan, tapi kalau malu dalam hal ilmu, maka itu tercela. Saya meskipun lebih tua dari Ustadz Mahi, saya mengambil faedah dari Ustadz Mahi. Saya panggil Ustadz Mahi bukan Mahi, tapi Ustadz. Ini tidak boleh malu, kita akui kedudukannya. Saya sama Ustadz Abdul Razak, meskipun saya lebih tua dari Abdul Razak, tapi saya panggil dia Ustadz Abdul Razak. Saya nggak panggil dia Abdul Razak, enggak. Saya nggak panggil dia Dek Abdul Razak, enggak. Saya nggak panggil dia Akhi, enggak. Saya panggil dia Ustadz Abdul Razak. Saya panggil dia sesuai kedudukan ilmunya, dan saya ambil faedah dari dia dalam hal bacaan Quran, dalam hal desain misalkan. Saya ambil faedah, dan itu nggak boleh malu, nggak boleh malu dari ilmu. Bahkan Al Imam Bukhari membuat satu bab dalam kitab Sahihnya,
Beliau kasih judul Ta'allama ashabu Rasulullah SAW fi kibari sinnihim. Para sahabat Nabi SAW itu belajar di usia yang sudah tua. Abu Bakar, Umar, Utsman, ini orang-orang tua, sudah dewasa, dan mereka masuk Islam dan mereka harus belajar. Sehingga Bukhari mengatakan para sahabat Nabi itu belajar di usia yang sudah tua, bukan muda. Yang muda masih banyak. Ada Jabir, ada Anas bin Malik, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada siapa? Abdullah bin Zubair dan lain sebagainya. Tapi para sahabat itu juga banyak yang tua dan mereka nggak malu buat belajar. Sehingga ketika Nabi SAW mengadakan majelis ilmu dan sedang mengajar, maka yang hadir adalah orang-orang tua dan orang-orang muda. Dan terkadang yang tua meriwayatkan ucapan Nabi dari yang muda. Maka meskipun saya atau jenengan sudah tua, tapi bacaan Qur'annya belum benar, dan ada yang ngajar masih kecil misalkan, maka kita nggak boleh malu belajar ke anak tersebut. Kemarin saya ngimamin, datang Hunafa, Ustaz, antum salah bacaan Al-Baqarahnya kemarin. Saya bilang, iya, saya bilang jazakumullah khairan ke Hunafa. Berapa umurnya? Lebih muda dari saya. Tapi ketika dia betulkan saya tunjukkan takdimnya, saya tunjukkan, saya mengagungkan Hunafa. Saya akui saya salah dan kamu benar, dan itu nggak boleh gengsi. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari itu punya murid namanya At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu muridnya Al-Bukhari. Tapi Al-Bukhari mengatakan apa kepada At-Tirmidzi? Al-Bukhari mengatakan man tafa'tu bika akthar. Saya lupa. Al-Bukhari mengatakan, tidaklah aku memberi manfaat kepadamu lebih banyak dibanding kamu memberi manfaat kepadaku. Ini kata Bukhari kepada At-Tirmidzi. At-Tirmidzi muridnya. Tapi Al-Bukhari mengatakan, tidaklah aku memberi manfaat kepadamu lebih banyak dibanding kamu ngasih manfaat kepadaku. Ini bentuk ketawaduan. Kadang guru itu kan merasa kamu begini gara-gara aku, kamu hafal Quran gara-gara aku, kamu bisa alif batak gara-gara aku. Tapi Al-Bukhari enggak. Al-Bukhari mengatakan kamu ngasih manfaat kepadaku lebih banyak dibanding aku ngasih manfaat kepadamu. Ini Al-Bukhari. Maka para ulama mengatakan di sini, yaitu Al-Imam Waqi', gurunya Asy-Syafi'i, mengatakan di sini, la yakunur rajulu aliman. Seorang alim itu seseorang tidak akan bisa menjadi alim hatta yuhadditsa amman huwa fawqahu, sampai dia belajar hadis kepada orang yang ada di atasnya, wa amman huwa mithluhu, dan belajar hadis kepada orang sebayanya, wa amman huwa dunahu, dan belajar hadis kepada orang yang berada di bawah dia. Seseorang tidak akan bisa menjadi alim sampai dia belajar kepada yang ada di atasnya, belajar juga kepada yang ada sebayanya, sejawatnya, dan belajar juga kepada orang yang berada di bawah dia. Dan Al-Bukhari mengatakan, la yakunul muhadditsu kamilan. Seorang ahli hadis itu tidak bisa dikatakan sempurna. Sampai kapan? Hatta yaktuba, sampai dia menulis amman huwa fauqahu, menulis hadis dari orang yang berada di atasnya, wa amman huwa mithluhu, dan menulis hadis dari orang yang sejawat dia, wa amman huwa dunahu, dan menulis hadis dari orang yang berada di bawah dia. Baru dikatakan ahlul hadis itu sebagai orang yang sempurna. Seorang muhaddis, ahlul hadis, tidak dikatakan sebagai orang yang sempurna sampai kapan? Sampai dia meriwayatkan hadis dari orang yang di atas dia, orang yang sebaya dia, dan orang yang berada di bawah dia. Inilah termasuk adab seorang pencari ilmu. Maka jangan pernah kita malu untuk belajar dari orang yang lebih muda. Kalau seandainya
dia lebih ahli dari kita, kenapa kita malu sama dia? Kalau seandainya kita sudah merasa bacaan Quranku kok nggak enak, bacaan Quranku kok jelek, tajwidku kok jelek, dan ada anak di situ yang lebih alim dari kita, anak SD misalkan, kenapa kita harus malu tanya kepada dia? Justru itu menunjukkan ketawaduan kita, dan justru itu juga menunjukkan keikhlasan kita dalam mencari ilmu, bahwa kita mencari ilmu itu enggak gengsi, kita benar-benar ikhlas. Makanya aku tanya sama kamu, nak, iki hukumnya apa? Ini bacanya gimana? Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mau belajar karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena gengsi. Karena kita tanya sama seorang anak kecil, dan itu bukanlah suatu aib, bahkan itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Justru akan menjadi sesuatu yang tercela manakala ketika antum sudah tahu tidak bisa baca Quran, udah tahu tajwidnya jelek, tapi antum tidak mau tanya karena malu. Sebab kok harus anak kecil sih, aku kan udah tua, malu belajar, itu tidak boleh. Maka ma'asyiral muslimin, insya Allah pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir tentang Al-Bukhari. Kita bahas tentang pujian para ulama terhadap Al-Bukhari, dan juga wafatnya Al-Bukhari, dan juga ada 4 mimpi bertemu Rasul SAW mengenai Al-Bukhari. Jadi seorang pernah bermimpi bertemu Rasul, yang mana itu semua 4 mimpi ini terkait Al-Bukhari semuanya, bertemu Rasul SAW. Nah, ada pertanyaan Anda, Pak? Loh, sebenarnya harusnya itu pertanyaannya setengah jam, cuman kalau setengah jam nanti nggak dapat apa-apa kita. Monggo, gimana Ustaz? Assalamualaikum tentang silsilah Al-Bukhari. Di situ dijelaskan Al-Bukhari itu ada yang namanya sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Al-Bukhari itu di sisi yang mana? Apakah tabi'ut tabi'in atau yang lebih keramaian lagi? Nah, Al-Bukhari berada di fase tabi'ut tabi'in, tapi dia ketika dia masih hidup itu tabi'in juga masih hidup. Jadi dia para ulama itu mengatakan bahwa Al-Bukhari itu adalah orang yang kayak itu loh, mesin waktu. Jadi dia berada pada semua fase kecuali fase sahabat. Itulah kenapa dia masih punya guru yang bisa meriwayatkan dari tabi'in. Dia punya guru yang bisa meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Seperti itu. Jadi Al-Bukhari itu berada di tahapan atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tapi mungkin fase yang paling akhir. Mungkin fase yang paling akhir. Di sana ada batasan-batasan para ulama ahli hadis kalau kita belajar ilmu hadis tentang kapan berakhirnya masa tabi'in, kapan berakhirnya masa tabi'ut tabi'in. Dan yang saya tahu, nanti saya cross check lagi, yang saya tahu itu Al-Bukhari itu berada di fase terakhir atba'ut tabi'in, fase terakhir. Tapi ketika fase tabi'ut tabi'in itu belum tentu semua tabi'in wafat, belum tentu. Terkadang sudah ada generasi tabi'ut tabi'in tapi tabi'innya masih hidup. Karena tabi'in sendiri itu ada klasifikasinya. Ada tabi'in kibar, ada tabi'in sigor. Tabi'in kibar yang udah besar-besar, ada tabi'in sigor yang masih kecil-kecil lagi belajar. Maka yang kibar udah wafat, maka yang sigor akan menjadi kibar, seperti itu. Jadi ada fasenya. Sahabat juga gitu. Ada sahabat kibar, ada sahabat yang sigor. Ketika Abu Bakar, Umar udah wafat, maka yang kecil-kecil ini kayak Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, maka dia Abu Darda, maka dia naik menggantikan para sahabat yang senior. Dan itu sudah ada generasi tabi'in. Jadi para tabi'in juga belajar dari para sahabat baik kibar maupun sigor. Itu ada klasifikasinya. Jadi insya Allah Al-Bukhari itu berada di fase atba'ut tabi'in, tapi saya perlu cross check lagi. Insya Allah seperti itu. Tafadhol Ustaz. Tadi disebutkan kan Imam Bukhari mengambil ilmu dari yang atas. Ya. Bagaimana dengan pernyataan atau perkataan min alamat sahab anna yu'khazal ilma min as-saghair. Nah, yang dimaksud oleh hadis itu as-saghar di antara tanda hari kiamat adalah diambilnya ilmu dari
orang-orang yang sigor. Artinya sigor ini yang baru-baru belajar. Dan sigornya zaman ini itu beda sama sigornya zaman itu. Sigornya zaman itu sudah jadi alim. Sigornya zaman itu At-Tirmidzi itu sudah jadi An-Nasai, Abu Dawud, Muslim. Sigornya zaman itu sudah jadi alim. Jadi terkadang ada sesuatu ilmu yang luput dari dia, tapi muridnya ini punya, karena waktu itu hadis itu belum dibukukan, terpencar-pencar, belum ada Sahih Bukhari, belum ada. Di zaman itu para ulama keliling dunia, kerjaan mereka meriwayatkan hadis, mengumpulkan hadis. Maka terkadang ada para ulama yang menjumpai hadis ini, ada juga ulama yang nggak menjumpai hadis ini. Sehingga ketika ulama yang nggak menjumpai hadis ini, dia harus meriwayatkan hadis ini ke ulama yang lain, yang bisa jadi ulama itu lebih muda dari dia, tapi dia punya sanad yang mutasil. Seperti itu. Jadi yang dia ambil yang sudah alim. Adapun tanda hari kiamat, maka kita tahu di antara tanda hari kiamat itu adalah merebaknya kebodohan. Maka kalau orang-orang besarnya aja, yang ruwaibido saja sudah banyak yang seperti itu, apalagi yang masih kecil-kecil. Insya Allah seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Bukhari itu tidak masuk ke dalam hadis tersebut. Karena apa? Karena situasinya berbeda. Situasi hari kiamat, huru-hara hari kiamat, sigornya itu bukan alim. Karena kebodohan udah merebak, dan orang alim di zaman itu sangat langka. Adapun di zaman para salaf, yang alim itu banyak. Makanya ketika mereka nggak hafal Quran itu aib. Saking apanya? Saking banyaknya yang hafal Quran. Adapun hari ini orang yang hafal Quran itu berharga banget. Kenapa? Saking banyaknya orang yang nggak hafal Quran. Itu bedanya. Sigornya zaman dulu sama sekarang itu bedanya. Di zaman dulu orang nggak hafal hadis itu aib. Di zaman sekarang nggak hafal hadis bukan aib. Kenapa? Wah, kasih nggak hafal kok, kodo, ono konconi. Makanya orang kampung itu kalau anaknya hafal juz amma, juz 30 itu seperti seakan-akan anaknya udah hafal Quran. Anakku hafal juz amma. Seakan-akan udah hafal 30 juz, seakan-akan udah hafal Quran. Kenapa? Karena saking jarangnya anak kampung yang hafal juz amma. Sehingga orang hafal juz amma itu sangat-sangat berharga banget. Nah, seperti itu. Jadi di hari kiamat nanti itu merebaknya kebodohan, orang alim semakin langka sampai tidak tersisa satupun seorang alim. Karena nggak tersisa satu orang alim, maka akhirnya orang-orang yang bingung ini ngambil ilmu dari mana? Ruwaibido. Orang-orang kata Nabi, su'ilu, mereka ditanya dan mereka dan mereka berfatwa. Hum adallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Karena alimnya udah nggak ada, udah hilang semua, udah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla nyawanya. Makanya nanti di Bukhari ini sampai ada orang yang mengatakan, kalau seandainya aku bisa menukar nyawaku dengan Bukhari, aku tukar. Karena kematianku adalah kematian satu orang, dan kematian Bukhari itu adalah perginya ilmu. Nanti ada di sini. Sampai segitunya. Orang itu mengatakan, kalau seandainya bisa ditukar umurku dengan Bukhari, aku tukar. Aku aja yang mati, jangan Bukhari. Karena kalau aku mati, aku siapa? Satu orang toh. Tapi kalau Bukhari yang meninggal, ilmunya pergi semua. Itu di zaman Bukhari. Bagaimana zaman sekarang? Bagaimana zaman anak kita nanti ketika dewasa? Maka benar-benar namanya kesesatan, kemaksiatan, kebodohan itu udah merajalela. Dan orang alim, orang berilmu, orang yang hafal Quran itu benar-benar laksana mutiara yang ada di kubangan lumpur. Adapun di zaman dulu orang nggak hafal hadis, aib. Nggak hafal Quran, kamu nggak hafal kayak tadi berapa hadis? Kayak kamu tulis 2 hadis, ketawa semuanya. Aib cuma 2 hadis, yang lain 2000-an, kamu kok baru 2? Aib. Kalau sekarang hari ini berapa hadis? Nggak ada, nggak aib. Karena banyak yang nggak hafal. Hari ini udah berapa? Jangan baca Quran. Hari ini udah berapa lembar baca Quran? Nggak ada, nggak aib karena banyak yang nggak baca. Tapi di zaman itu benar-benar aib. Ini bedanya zaman itu zaman sekarang. Jadi hadis ini nggak bisa dibawa ke zaman itu. Hadis ini jelas min alamatis saah, tanda hari-hari kiamat, dan itu mendekati hari kiamat kalau kita sambung dengan hadis yang lain. Wallahu a'lam.
barometer mengambil ilmu di zaman ini, maka tentu kita melihat bagaimana manhajnya, bagaimana seseorang itu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dilihat. Karena Al-Imam Bukhari kemarin sudah kita sebutkan bahwa beliau meriwayatkan guru dari 1080 guru, dan semua guru itu mengatakan al-iman yazid wa yanqus, akidahnya sama. Maka kita belajar di zaman ini kepada seorang syekh, kepada seorang guru atau seorang ustadz, kita melihat kepada akidahnya, bukan kepada fikihnya. Kalau fikih berbeda, yang penting akidahnya. Karena untuk menentukan manhaj seseorang benar atau salah itu dilihat dari fikihnya, dilihat dari akidahnya. Bagaimana akidahnya? Apakah sesuai dengan ahlu sunnah atau enggak sesuai? Adapun fikih itu adalah sifatnya ijtihadi, sifatnya pribadi, sifatnya ijtihad. Bisa salah, bisa benar. Jadi yang penting itu akidahnya sesuai sunnah atau tidak. Itu yang kita lihat barometernya. Nah, akan muncul pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui dia sesuai sunnah kalau sedangkan kita belum belajar sunnah. Bagaimana kita, misalkan, bagaimana jenengan tahu saya sesuai sunnah padahal jenengan nggak punya ilmu tentang itu? Maka di sini nanti ada klasifikasi tentang masalah taklid. Tentang masalah taklid nanti itu dibahas di ilmu fikih, usul fikih, tentang masalah taklid, di mana seseorang itu apabila dia tidak mengetahui apa-apa, benar-benar awam, maka yang diwajibkan dia itu adalah bertanya kepada seorang alim yang dia percayai. Meskipun seandainya alim ini salah, meskipun seandainya alim ini tidak sesuai dengan manhaj, tapi yang dikatakan oleh para ulama, dia harus tanya sama alim tersebut yang dia yakini, meskipun alim ini salah. Makanya prinsip seorang yang lagi belajar, prinsipnya itu adalah tidak boleh, prinsipnya adalah harus selalu update kebenaran. Jangan taklid buta. Taklid boleh, tapi taklid buta enggak boleh. Taklid buta itu gimana? Kalau dia sudah mendapatkan seorang guru, dia menganggap semua yang ada guru ini benar semuanya, sehingga ketika ada guru lain yang menyampaikan, dia enggak anggap itu. Ini enggak boleh. Seorang yang lagi belajar itu harus update. Kenapa? Karena bisa jadi gurunya salah, sedangkan yang lain betul. Nah, kita kan nggak tahu ini sesuai sunnah apa enggak. Kita nggak tahu karena kita awam, misalkan awam. Beda kalau sekarang panjenengan semua, jenengan tahu oh ini nggak sesuai sunnah karena jenengan sudah pernah belajar. Tapi bagaimana kalau orang nggak pernah belajar? Maka dia harus mencari guru yang dia yakini. Nah, apesnya kalau dia mencari guru dapatnya habaib, dapatnya orang-orang hijau, itu apesnya. Tapi dia harus punya prinsip tadi itu. Prinsipnya apa? Nggak boleh taklid buta, sehingga suatu ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia tahu oh ini salah, maka dia bisa beralih ke guru yang lain. Makanya kadang kita juga dapati kisahnya bapak-bapak atau ikhwan-ikhwan yang kenal hidayah, itu mereka kadang mencoba semua aliran, masuk LDII, masuk ini, seperti itu. Jadi nggak boleh tertutup dengan kebenaran karena sifatnya awam. Itu kalau bagi orang benar-benar awam. Tapi kalau bagi kita yang udah belajar sunnah, maka tentu sesuatu patokan yang mutlak, antum melihat akidahnya. Kalau fikih bisa berbeda, nggak ada masalah. Tapi yang penting akidahnya itu bagaimana. Insya Allah seperti itu. Allah Taala. Bahkan alul hadis sendiri terkadang mengambil riwayat dari alul bid'ah. Itu ada penjelasannya dalam ilmu mustalah hadis. Bahkan sebagian perawi di Sahih Bukhari itu ada perawi yang ditengarai tasyayyu Syiah. Itu ada penilaian tersendiri di ilmu mustalah hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz kan menjelaskan Al-Bukhari hafal beribu-ribu hadis, dan kita tahu hadis yang masuk kan Bukhari Muslim Yang paling suh. Yang saya tanyakan, apakah hadis dari Bukhari itu sudah mencakup semua sunnah-sunnah Rasul? Enggak. Apakah? Nah, terus kalau akhirnya kita kan sudah bisa mencakup, apakah kita cuma bisa berpegangan dengan hadis Bukhari Muslim aja? Itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak semua sunnah-sunnah Rasul itu tercakup dalam Sahih Bukhari. Tidak semua hadis sahih ada di Sahih Bukhari, tidak semuanya. Tapi yang dimasukkan sama Imam Bukhari di Sahih Bukhari itu hadis-hadis yang sesuai dengan syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dengan syarat-syarat yang tinggi. Maka hadis-hadis sahih yang tidak memenuhi syarat Bukhari maka sama Imam Bukhari tidak dimasukin. Makanya di sana ada Al-Mustadrak Al-Hakim. Imam Al-Hakim punya Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim ini, kitab Al-Mustadrak itu adalah kitab dijelaskan di itu Syekh Mahmud Tabahan itu Taisir Mustalah Hadis itu dia mengumpulkan hadis-hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari tapi sesuai dengan kriteria Bukhari. Itu Mustadrak Al-Hakim seperti itu. Jadi semua kitab-kitab itu ada kutubus sittah, kitab hadis 9 itu semua saling melengkapi. Ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Saling melengkapi. Tapi yang paling sahih itu adalah Bukhari, kemudian Muslim. Dulu sebelum ada Bukhari dikatakan yang paling sahih itu muwatta'nya Imam Malik. Jadi setelah Al-Qur'an itu muwatta'nya Malik waktu itu. Kemudian ketika muncul Sahih Bukhari, maka Sahih Bukhari ini menggeser kedudukan muwatta' Imam Malik. Kenapa? Karena apa sih bahasanya itu? Karena disebabkan tingginya syarat-syarat hadis yang ada di Sahih Bukhari yang tidak bisa dicapai oleh para perawi yang lain. Jadi setiap perawi itu punya syarat sendiri-sendiri untuk meriwayatkan hadis, dan syaratnya Bukhari itu lebih tinggi, lebih ketat menyeleksi hadisnya dibanding perawi yang lain, sehingga hadis sahih yang masuk di Bukhari itu hadis sahih yang sesuai dengan syarat Bukhari. Dan di sana juga ada hadis-hadis sahih yang lainnya tapi nggak masuk ke Sahih Bukhari. Kenapa? Karena tidak termasuk ke dalam kriteria Bukhari. Seperti itu. Jadi tersebar, nggak hanya Sahih Bukhari dan Muslim. Karena di Sahih ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Hibban juga. Nggak hanya Bukhari yang meriwayatkan Sahih, nggak hanya Bukhari. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis Sahih, tapi hadisnya nggak masuk ke dalam Bukhari. Sabun? Monggo. Terakhir Pak G. Udah siang. Nggak ada. Terakhir insya Allah. Bila antum mendapati satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian ulama mengatakan dhaif, maka hadis ini jatuhnya itu enggak parah, dhaifnya itu enggak parah. Karena apa? Karena masih ada yang menganggap sahih. Dan para ulama hadis sepakat, bahkan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa para ahli hadis itu sepakat bahwa hadis dhaif itu bisa diterima dengan syarat dhaifnya enggak jiddan, bukan dhaif sekali. Selama dhaifnya masih ringan bisa diterima. Saya kasih contoh. Antum kalau belajar usul salasa, Qawaidul Arba' dan Qawaidul Islam itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu selalu memulai kitabnya dengan bacaan bismillah. Itu kalau jenengan lihat syarahnya, maka para ulama mengatakan, kenapa kok Syekh memulai dengan bismillah? Itu karena berdasarkan hadis yang mengatakan kullu amrin dibalin, setiap perkara yang enggak dibacakan bismillah fahuwa aqta, maka perkara itu terputus dari rahmat Allah atau terputus dari karunia Allah, setiap perkara. Makanya para ulama itu kalau nulis kitab baca bismillah. Hadis ini dhaif di sebagian ulama, dhaif, tapi sebagian ulama kayak Ibnu Hajar menghasankan. Yang seperti ini tetap diamalkan oleh para ulama karena dhaifnya ringan. Kalau dhaifnya ringan itu bisa naik derajatnya kepada hasan. Jadi kalau jenengan mendapati perbedaan ulama tentang penilaian hadis, maka jenengan amalkan mana yang
menurut jenengan yakini. Mana yang jenengan yakini? Kalau jenengan meyakini ini nggak boleh diamalkan, monggo jangan diamalkan. Tapi kalau jenengan meyakini ini boleh diamalkan, monggo diamalkan. Karena pada dasarnya ini adalah perbedaan pendapat tentang status hadis dan itu nggak ada masalah seperti itu. Salah seperti itu. Jadi jenengan antum mengamalkan mana yang menurut antum yakini. Oh, saya meyakini dapat doa, tadi contohnya dapat doma'u. Dapat doma'u doif. Berarti yang usah diamalkan kalau antum meyakini itu. Kalau antum meyakini dapat doma'u sahih, amalkan. Nggak ada masalah. Karena ulama memang berbeda pendapat tentang statusnya. Dan itu bukan perbedaan pendapat yang sangat tajam, enggak. Itu hanya doif ringan biasa, nggak ada masalah. Dan contoh seperti itu sangat banyak sekali. Coba seperti itu. Monggo, ada lagi? Nah, mungkin minggu depan harus setengah jam tanya jawabnya. Jadi jam 5 selesai, setengah jam tanya jawab sampai setengah 6. Nah, jazakumullah khairan. Semoga menambah ilmu untuk kajian hari ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberi kita keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Tetap semangat, ngantuk nggak apa-apa, yang penting hadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.